Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi dalam program i5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18, dengan tema undangan kebodohan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hampir 1 minggu kita membahas tentang kitab hikmat, kitab Amsal. Dan pada hari ini, pembacaan yang boleh kita baca bersama-sama hendak mengajak kita untuk bersikap waspada terhadap undangan kebodohan, serta mengarahkan setiap kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa siap untuk menghindari atau menolak yang namanya undangan kebodohan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa itu undangan kebodohan? Yang menjadi tema daripada renungan kita pada hari ini, undangan kebodohan dapat kita pahami sebagai ajakan, kesempatan, tawaran, bahkan godaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya percuma dan merugikan, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, mulai dari yang sifatnya sederhana sampai juga yang sifatnya atau levelnya rumit, terkhusus dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan pergumulan. Ketika undangan kebodohan menghampiri kita, Tuhan juga tetap membiarkan secara mandiri diri kita untuk memilih apakah kita mau mengiyakan atau menolak undangan tersebut. Tetapi yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam setiap pilihan-pilihan yang dapat kita pilih, Tuhan menempatkan konsekuensi di dalamnya. Ada yang seturut dengan kehendak Tuhan, ada juga yang tidak. Nah, disinilah Bapak Ibu tantangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu konsekuensi apa saja yang ada di tiap-tiap pilihan yang bisa kita pilih. Disitulah kita membutuhkan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan atas pikiran dan hati kita agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita pilih. Ayat yang ke-10 dalam pembacaan kita pada hari ini dengan tegas mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini bisa juga kita pahami bahwa hikmat kita peroleh ketika kita hidup dalam sikap takut akan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, takut yang seperti apa? Apakah Tuhan kita gambarkan sebagai seorang musuh yang besar dan kuat, atau pribadi yang senang menghukum dan bersikap kejam? Tentu tidak. Takut akan Tuhan kita maknai sebagai sikap kita mengasihi dan menghormati Sang Bapa, beribadah hanya kepada Tuhan, berserah dan hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan, bukan karena kita takut dihukum, melainkan oleh karena Tuhan telah mengasihi kita, seharusnya kita juga mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita membuat Tuhan kecewa, jangan sampai kita melukai hati Tuhan, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika bersikap takut akan Tuhan, Amsal menjelaskan bahwa pribadi yang bersikap takut akan Tuhan akan terus belajar untuk mengenal yang Maha Kudus. Dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, kita pahami dengan selalu ada usaha untuk menjalin relasi dengan Sang Bapa, berusaha untuk memahami kehendaknya, baik lewat firman maupun lewat doa. Kemudian Amsal 8 ayat yang ke-13 juga menjelaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Hal ini termasuk juga dengan pikiran, perkataan, dan juga tindakan yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ketika kita sadar dan dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, maka hindarilah yang jahat. Dan Amsal juga menjelaskan bahwa pribadi yang bersikap takut akan Tuhan akan terbuka terhadap didikan yang mendatangkan hikmat. Tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ke-33. Setiap orang ingin menjadi pribadi yang baik dan pandai Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita bersekolah, kita belajar, kita baca buku, kita mendengarkan nasihat dan juga teguran, masukan dari orang lain, bahkan kita juga belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Ini kita maknai sebagai salah satu bentuk sikap takut akan Tuhan, mau belajar. Maka
Jangan lagi kita menjadi pribadi yang bebal, Bapak Ibu. Jangan lagi kita berada dalam golongan para kaum pencemooh yang menghiraukan dan menolak hikmat lewat pengajaran-pengajaran. Sekarang Bapak Ibu, semua tergantung daripada diri kita sendiri. Tuhan mempercayakan setiap kita secara mandiri untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan ini. Tentu kita mau yang terbaik, tetapi terkadang secara sengaja kita memilih yang kurang atau yang tidak baik untuk dipilih. Firman yang boleh kita baca dan renungkan saat ini menunjukkan kita jalan. Apabila memang kebaikan yang kita harapkan, maka hiduplah takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu dalam menentukan setiap pilihan-pilihan yang ada. Selalu berharap dan senantiasa terus meminta hikmat daripada Tuhan, agar kehidupan kita diberkati, agar kita tidak jauh daripada Tuhan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.